sidang Pak Teguh hari ini, Pak? Hari ini, Pak? Ya, hari ini agenda pemeriksaan saksi ada 11 yang kebetulan semua itu dari anggota kepolisian. Dan yang menjadi catatan penting hari ini adalah bahwa ternyata saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik itu BAP-nya copy paste. Jadi antara jawaban yang satu dengan saksi yang lain itu sama copy paste dan mereka mengakui tadi bahwa mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh penyidik. Ini sekali lagi kita beranggapan dan berpikir patut diduga bahwa memang tindakan yang dilakukan terhadap Mas Boto itu adalah upaya untuk menjerat mereka secara overkriminalisasi atau yang sering teman-teman bilang itu adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini tidak bisa dibantah karena dalam pemeriksaan hari ini 11 orang saksi yang dari kepolisian itu hampir rata-rata jawaban mereka bukan jawaban mereka, itu settingnya dari penyidik dan bahkan itu copy paste antara keterangan satu dan yang lain. Kira-kira itu. Itu ada sistem perencanaan gitu, kira-kira. Kita menduga bahwa potensi patut diduga bahwa ada upaya untuk melakukan tindakan kriminalisasi terhadap teman Boto dan Mas Teguh. Sebab banyak keterangan saksi bahwa dalam peristiwa pemblokiran jalan itu ada puluhan orang yang ada di situ, tetapi justru yang dicari adalah dua teman kita ini. Ini adalah potensi yang patut diduga bahwa ini adalah upaya kriminalisasi yang sengaja dilakukan dan dirancang oleh pihak kepolisian terhadap dua teman. Ada dugaan seperti itu, Bang. Kira-kira langkah hukum yang dilakukan dari langkah hukum pasti kita akan lakukan langkah hukum, ya baik lewat prosedur dengan melaporkan pihak-pihak tertentu kepada pihak Propam, Mabes Polri, ya karena menurut saya ini adalah tindakan unprofesional dan juga ada kesengajaan untuk menjerumuskan teman dua ini ke dalam pasal-pasal yang tidak layak dipakai. Tapi kan ada indikasi namanya copy paste. Ya, bukan indikasi, ini fakta. Bukan indikasi dan itu diakui oleh banyak saksi. Dari kesaksian itu, Pak, kira-kira untuk saksi sendiri itu kira-kira bagaimana, Pak? Apakah ada mungkin akan dilaporkan atau bagaimana, Pak? Iya, nanti kita akan bicarakan seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan analisis ini dan kita akan lakukan tindakan-tindakan hukum yang profesional. Untuk sidang selanjutnya, Bang? Sidang selanjutnya hari Rabu masih saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan setelah itu nanti giliran kita hari Senin bersama dengan jaksa. Ada bikin harapan, Bang? Harapan kita dengan perkara ini dengan terungkapnya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tadi yang copy paste dan seperti apa yang terurai dalam persidangan bahwa ini sama sekali tidak terbukti. Satu, yang soal pasal penghasutan itu tidak terbukti. Sekian saksi yang diajukan hari ini sama sekali tidak ada yang mengatakan menghasut. Yang ada adalah mengajak orang-orang untuk datang. Yang kedua, soal organisasi terlarang, ya AMPB itu bukan organisasi yang melakukan kejahatan. Dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka organisasi terlarang dan mereka adalah organisasi yang sering melakukan kejahatan-kejahatan. Yang ketiga, soal pasal 192. Ini adalah pasal yang jauh dari pengendari api karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwa seandainya itu pemblokir jalan itu harusnya dipakai pasal 510 sama 511 KUHP yang lama dan ada pasal 274 Undang-Undang Lalu Lintas, jadi nggak pas begitu. Kita yakin seyakin-yakinnya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan analis hukum harusnya perkara ini bebas. Itu objektifnya begitu. Amin, segera. Tambah satu aja. Ya. Ini yang disampaikan tadi bahwa memang pihak kepolisian kalau bagi saya bukannya diduga, memang mereka sudah merencanakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap pentola AMPB ini terhadap Mas Boto dan Teguh. Hal itu terlihat ketika mereka mengeluarkan surat tanggal 4 Agustus 2025. Di situ polisi telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Mas Teguh. Padahal pada tanggal 4 itu baru kita mulai mengumpuli donasi, belum melakukan audiensi di tanggal 13. Artinya
fakta hari ini juga terungkap apa yang teman-teman atau masyarakat Pati selama ini mengatakan ada kriminalisasi itu terbukti. Di mana jauh-jauh hari sebelum ada audiensi, polisi sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap saudara Teguh. Itu ya tambahan. Tadi kan bilang katanya tanggal 4 surat penangkapan ini sudah ada. Kira-kira isi dari penangkapan itu rencana apa itu, Pak? Ya kita nggak tahu. Karena tadi kita minta kepada majelis untuk menyuruh jaksa penuntut umum untuk menghadirkan itu, namun majelis menolak. Jadi isinya kita nggak tahu. Mungkin dengan langkah itu upaya akan dilakukan apa itu, Pak? Ya ini yang kita upayakan nanti. Setelah ini kita akan melakukan upaya-upaya hukum termasuk untuk melaporkan dan mana nanti lembaga-lembaga yang berkaitan kita akan laporkan juga. Oke. Ya, makasih Bang Gule, makasih Bang Sera, makasih. Makasih banyak dan Bang Kris dan kawan-kawan yang lain. Sampai